Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan yang solih dan solihah. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, Hewan sahabatku, pembelajaran 1. Dengan fokus pembelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, atau ovovivipar dengan benar. 2. Siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. 3. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo anak-anak kita pelajari bersama. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Contohnya gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Anak-anak pasti tahu bahwa Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung apa ini? Ya, benar. Ini burung takurdahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan tersebut juga memiliki kemampuan berkembang biak seperti halnya tumbuhan. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan pada hewan terdapat dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif atau melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi dalam 3 kategori, yaitu perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. 2. Perkembangbiakan vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya kucing, kerbau, sapi, gajah, dan kambing. 3. Perkembangbiakan ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari dalam tubuh induknya. Contohnya kadal, ular boa, dan hiu. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-cirinya. Untuk hewan ovipar memiliki ciri-ciri 1. Tidak memiliki daun telinga. 2.
Pada umumnya, hewan yang bertelur mengerami telurnya. Sedangkan pada hewan vivipar memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki daun telinga. 2. Anak dibesarkan oleh induknya. 3. Memiliki kelenjar susu. Pembahasan soal buku siswa halaman 64. Pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kalian bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Sekarang kita pindah ke negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan.
Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan dari bacaan yang dibacakan oleh gurumu. Selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga bisa bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.